Kendali motor DC on or off dengan microcontroller melalui keypad. Dasar teori. Pada zaman ini, teknologi elektronika berkembang dengan sangat cepat. Salah satu yang berkembang dengan sangat cepat yaitu trainer atau alat peraga yang sangat membantu dalam proses belajar dan mengajar agar lebih efisien. Microcontroller merupakan salah satu teknologi elektronika yang sangat berkembang dengan cepat. Microcontroller sendiri merupakan salah satu sistem komputer fungsional dalam sebuah chip yang di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori, sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya, dan perlengkapan input dan output. Pada kesempatan ini, praktikum kami akan menggunakan aplikasi simulator Proteus. Selain adanya microcontroller, ada pun motor DC yang akan kami pakai. Motor DC sendiri merupakan salah satu motor listrik yang banyak digunakan dalam industri dan tetap diminati oleh dunia usaha yang dikarenakan karakteristik pengaturannya yang baik. Dari setiap spesifikasi, motor DC dapat diamati dalam bentuk karakteristik yang didapatkan dengan menjalankan atau mensimulasikan model dinamis dan matematis dari motor DC. Setelah adanya motor microcontroller ataupun motor DC, kami pun menggunakan keypad. Keypad merupakan seperangkat tombol-tombol yang memuat angka, simbol, atau huruf alfabet yang ditempatkan secara berurutan pada pad, dan dapat juga digunakan sebagai perangkat input yang efektif. Tujuan praktikum kali ini yaitu ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC berputar atau on berlawanan arah jarum jam. Lalu yang kedua, ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC berhenti atau off. Dan yang di bawah ada daftar pustaka. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pada praktikum motor DC kali ini. Pertama-tama, kita akan menyiapkan komponen, yaitu motor DC, Arduino Uno, keypad, dan IC L293D. Setelah menyiapkan komponen, kita dapat membuat rangkaian dari komponen tersebut dengan menyambungkan konektor dari pin ke pin lainnya. Setelah membuat rangkaian dari komponen, kita langsung dapat membuat codingan pada Arduino yang nantinya akan mempergerakkan motor DC kita. Apabila sudah membuat codingan Arduino, kita dapat langsung memulai simulasi yang menghasilkan dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Apabila gagal, kita perlu memperbaiki rangkaian atau codingan yang salah. Lalu memulai kembali simulasi hingga sukses. Jika sudah sukses, kita akan menekan tombol pada keypad yang merupakan yang ada 3 input, yaitu input angka 1, angka 2, dan angka 0. Masing-masing angka ini menghasilkan keluaran yang berbeda. Contohnya, apabila di angka 1, kita menekan angka 1, motor DC akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Lalu apabila kita menekan angka 2, motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Dan apabila kita menekan angka 0, motor DC akan berhenti atau off. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang diperlukan untuk praktikum kali ini. Untuk device-nya, kita memerlukan Arduino Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi untuk membuat program pengendali berbagai komponen elektronika. Tampilannya seperti ini. Komponen selanjutnya kita perlu keypad phone. Keypad phone ini berfungsi untuk memasukkan inputan yang akan kita masukkan. Komponen selanjutnya kita perlu IC L3 L2 maksud saya L293D. IC ini adalah driver motor yang biasa digunakan untuk mengontrol gerakan motor DC. Dan komponen terakhir kita memerlukan yang namanya motor. Selain itu kita juga memerlukan
kabel penghubung. Kabel penghubung ini fungsinya untuk menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Selain itu, kita juga memerlukan power dan ground sebagai sumber tegangan listriknya ya teman-teman. Nah, ini dia komponen-komponen yang kita perlukan pada aplikasi Proteus 8 untuk melakukan praktikum kali ini. Ada Arduino Uno, keypad phone, IC L293D, motor, kabel penghubung, ground, dan power. Selain itu, kita juga memerlukan aplikasi Arduino IDE untuk kode yang akan kita masukkan kepada Proteus ini agar motor ini bisa bergerak sesuai perintah yang diinginkan, teman-teman. Sekian untuk komponennya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Oke, jadi di sini saya akan merangkai Proteus yang sudah ada dari alat-alat bahan yang sudah ada tadi disebutkan untuk membuat rangkaian motor DC. Yang pertama itu kita akan membuka Proteusnya, lalu kita ke alat dan bahan, kita masukkan Arduino-nya, lalu kita masukkan juga keypad-nya, lalu kita masukkan L293D atau di sini dia sebagai driver untuk motor DC-nya. Lalu kita masukkan juga ini motor DC-nya. Oke. Nah, jangan lupa tambahkan power dan juga ground. Power dan ground. Baik. Untuk yang pertama di sini kan ada huruf dan angka ya di keypad. Nah, huruf A ini nanti kita hubungkan ke pin 5 di Arduino. Lalu yang B-nya kita hubungkan ke pin 4 Arduino. Yang C kita hubungkan ke pin 3 Arduino. Dan yang D kita hubungkan ke pin 2 Arduino. Lalu untuk yang baris 1, 2, 3 ini akan kita hubungkan ke pin 8 yang untuk 1 kita hubungkan ke pin 8. Terus yang 2 kita hubungkan ke pin 7. Ya, pin 7. Dan yang 3 kita hubungkan ke pin 6. Oke. Lalu di sini ada inputnya. Inputnya ada 3. Akan kita masukkan inputnya ke pin 13, 12, 11. Ini kita masukkan ke pin 13. Ini ke pin 12. Dan yang terakhir kita masukkan ke pin 11. Oke. 11. Oke. Nah, untuk outputnya kita hubungkan ke motor DC-nya. Atas sama yang bawah juga. Lalu kita hubungkan powernya. Dan kita hubungkan juga ground-nya. Nah, bentuk rangkaiannya akan seperti ini dalam Proteus. Langkah selanjutnya yaitu adalah membuat codingannya supaya si motor DC-nya ini bisa berjalan dengan sesuai dengan perintahnya. Baik, yang berikutnya kita akan menuju pada tahap pelaksanaan simulasi secara langsung dari pengendali motor DC yang dilakukan melalui keypad pada microcontroller. Nah, mungkin secara garis besar rangkaiannya akan seperti ini ya, yang sudah dilakukan sebelumnya oleh dia. Jadi, pada rangkaian ini kan kita membutuhkan 4 komponen ya, Arduino Uno, keypad phone, L293D, dan motor DC-nya.
Tapi sebelum kita menjalankan sebuah simulasinya juga, diperlukan sebuah konfigurasi dan beberapa tahap terlebih dahulu. Gitu. Karena jika tidak dilakukan, tidak akan berjalan simulasinya. Yang pertama, kita perlu menambahkan file ini terlebih dahulu. Kenapa? Soalnya mungkin untuk teman-teman yang pertama kali mendownload Proteusnya itu tampilannya tidak akan mendapatkan sebuah komponen dari keempat ini, ya. Karena ini tuh komponennya tuh di-download secara terpisah, bukan dari Proteusnya. Jadi untuk mendownloadnya, teman-teman mungkin membutuhkan sebuah file yang bernama Arduino Library for Proteus.zip ya. Nanti filenya akan ditampilkan di deskripsi bawah dari video ini. Jadi teman-teman bisa download ya. Jadi nanti dari file zip ini, kita klik kanan ya. Nanti di sini ada extract files. Klik ini ya. Nanti akan tampil sebuah folder baru. Dan folder ini dinamakan Arduino Library for Proteus. Nah, nanti teman-teman langsung saja klik foldernya, lalu klik lagi. Nah, nanti akan tampil 4 file nih, ya. Maaf, ada suara motor. Nah, dari keempat file ini tuh, teman-teman blok semua filenya, lalu disalin semua, atau di-copy, ya. Nah, nanti setelah di-copy, teman-teman menuju ke folder dari Proteusnya. Di sini saya menempatkannya itu di bagian program files, ya. Nah, nanti sini ada nih folder Proteus. Nah, nanti setelah dimasuki pada folder Proteus 8 profesional, teman-teman menuju ke data, dan nanti sini ada library nih, folder library, diklik saja. Nah, nanti file yang sudah di-copy sebelumnya itu ditempatkan pada folder sini, gitu. Nah, karena saya sudah mengkopinya, jadi tidak perlu lagi dilakukan. Kita balik lagi ke Proteusnya ya. Nah, nanti setelah di-copy ya, dan setelah dipaste pada folder Proteusnya, ketika teman-teman mengecek kembali, misal di sini Arduino, nanti akan ini tampil nih komponennya itu. Tuh, ada Arduino Uno-nya di sini. Seperti itu kira-kira. Nah, baru nanti setelah muncul 4 komponennya, bisa dibuat rangkaian seperti ini. Nah, baru kita nantinya itu kembali lagi ke kodenya ya. Yaitu di sini kita bikin kode itu di Arduino-nya ya. Ada sebuah software yang bernama Arduino IDE ya. Nah, nanti di sini kan di awal-awal ada include keypad.h nih. Tujuannya tuh buat apa? Ada include ini tuh. Supaya nanti ketika kita mau menjalankan programnya itu, kita memanggil variabel keypad-nya nih. Kita memanggil ini nanti itu. Tapi mungkin di awal-awal ini tidak akan berjalan ya programnya. Kenapa? Karena masih ada file zip yang perlu ditambahkan pada kode ini. Yaitu kita membutuhkan file zip dari keypad-nya nih. Kita belum punya keypad-nya. Cara ngeceknya gimana? Kita bisa ngecek dari ini. Kita klik sketch-nya. Ada di navigasi paling kiri atas. Nah, nanti di sini ada tulisan include library nih. Nah, teman-teman bisa pencet di sini. Nanti ada pilihan nih di sini. Nah, nanti kan belum ada nih keypad-nya ya. Nah, biar ada di sini, kita klik add zip library ya. Nah, nanti ada nih filenya yang bernama keypad-master.zip. Nanti ditambahkan nanti bakal ditempatkan link filenya itu di deskripsi juga. Jadi bisa teman-teman download ya. Nah, kembali lagi ke video. Jadi nanti setelah didapatkan filenya itu, teman-teman bisa langsung open saja ya zipnya itu. Nah, karena saya sudah menambahkan ya, jadi tidak perlu dilakukan lagi. Tapi untuk mengeceknya, teman-teman bisa langsung ngetik ke sketch lagi. Nah, nanti sudah ada input library nih. Nah, ketika sudah ditambahkan ya, untuk keypad-nya itu akan tampil sebuah library bernama keypad nih di Arduino-nya itu. Ini menandakan kalau kita sudah menambahkan gitu keypad-nya itu terhadap kodenya. Biasanya ketika di awal-awal menambahkan itu akan muncul sebuah notifikasi di terminal nih di sini itu, yang dimana tulisannya itu bahwa file library-nya itu sudah terinstall. Seperti itu kira-kira.
Nah, baru nanti setelah ditambahkan juga, kita baru bisa melakukan compiling kode ini yang nantinya itu bisa dijalankan terhadap Proteus-nya. Tapi kita perlu melihat sebuah status atau informasi penting secara detail yang muncul pada terminal. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa langsung klik file di sini. Nanti ada preference ya, atau bisa langsung dengan memencet kontrol koma ya. Tapi sini kita klik saja ya di sini preference dan tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti di sini kan ada compile dan upload ya. Kita klik yang compile, kita checklist di sini. Nah, seperti ini. Nanti setelah di checklist, bisa langsung klik yang oke ya. Nah, sudah selesai nih. Ya, kita udah men-checklist yang compile-nya. Jadi nanti ketika kita verify, kita klik yang ini, yang compile-nya. Maka tampilnya seperti ini nih, detail seperti ini tuh. Nih. Nah, di sini kan ada sketch use nih, 2184 bits. Dan di sini juga kita mendapatkan sebuah link nih. Nah, nanti link ini tuh ya akan digunakan untuk beberapa tahap berikutnya. Tapi sebelum itu kita akan menuju pada Proteus terlebih dahulu nih. Kita klik kanan kita klik 2 kali pada Proteusnya, pada Arduino-nya. Nanti kan di awal-awal mungkin untuk teman-teman sendiri pada program file ini ada sebuah kolom kosong nih ya, sebuah kolom yang kosong. Nah, ketika kita klik ini, nanti dari Proteus ini meminta kita tuh memberikan sebuah file yang memiliki format itu .elf. Sedangkan ketika di awal-awal itu teman-teman tidak akan mendapatkan apapun dari file .elf itu. Nah, caranya gimana biar kita bisa mendapatkan filenya? Nah, caranya itu kita dari ini. Nah, karena kita sudah compile ya, kita sudah compile nih dari kodenya itu. Jadi akan muncul nih sebuah link gitu. Nah, kita matokin dari ini ya, min A-nya nih. Jadi posisi linknya itu ada di atas dari sketch use, paling bawah. Dan ketika kita geser ke kanan itu ada sebuah min A nih. Nah, setelah min A ini kan ada link lagi nih. Nah, link ini kita blok dulu sampai dari awal itu dari C sampai ke ini nih, .ino.elf. Nah, link ini kita copy. Nah, nanti setelah di copy, baru kita paste menuju ke sini nih, kolom dari program file pada Arduino di Proteus yang dimintain tadi. Nah, karena saya sudah copy, nanti tampilnya kan seperti ini nih. Tuh, sama kan, .ino.elf. Nah, karena kita sudah copy, kita langsung saja klik OK. Tujuannya biar apa? Karena biar nantinya itu ketika kita karena kita sudah menghubungkan sebuah file dari kode ini tuh artinya kita sudah menghubungkan sebuah kode program yang kita buat di sini, ya, pertama dari include keypad-nya ini terhadap Proteus-nya. Jadi biar nantinya itu ketika kita mau menjalankan simulasinya, rangkaian ini akan bergerak secara kemauan dari program kode yang dibuat. Gitu. Ini kan kita sudah buat nih, kita sudah mengkonfigurasinya juga nih. Nah, sekarang kita bisa menjalankan simulasinya. Karena kita sudah menyiapkan semua peralatan dan persiapannya. Kita klik aja langsung play di sini. Nah, sesuai dengan kodenya ya di sini. Nih, seperti ini tampilannya, kodenya itu. Ketika kita klik satu, ya input satu di keypad-nya, seharusnya dari motor di sini ini akan berputar menuju ke arah kanan. Tuh, seperti ini. Dan ketika kita klik yang input kedua, ini motornya akan tetap bergerak, namun untuk arahnya itu akan berlawanan dengan arah jarum jam. Contoh seperti ini. Kita klik duanya, tuh. Yang awalnya dari berputar ke kanan menjadi berputar ke arah kiri. Seperti itu. Dan bagaimana caranya kita menghentikan dari perputaran atau rotasi dari motor DC-nya, sedangkan dari kode sendiri sudah mendesain untuk melakukan looping secara terus-menerus. Caranya adalah kita mengklik input 0 saja, karena kita sudah men-settingkan dari kodenya itu, bahwa ketika kita mengklik 0, maka motor edisinya akan berhenti. Jadi seperti ini. Kita klik 0, tuh.
motor di sini itu akan berhenti. Nah, seperti itu kira-kira untuk simulasinya. Mungkin segitu saja ya untuk perancangan dan penjalanan simulasi pengendali motor DC-nya. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan hasil dari simulasi praktikum motor DC dengan microcontroller melalui keypad, di mana kami melakukan simulasi tersebut menggunakan simulator Proteus. Untuk komponen yang kami perlukan, yang pertama ada Arduino, kemudian keypad 3x4, kemudian motor DC, dan kemudian IC hybrid. Di mana kita juga sudah melihat hasil dari simulasi dan hasil codingannya, maka dari hasilnya dapat kami simpulkan bahwa ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC berputar on atau searah jarum jam dan bisa disebut clockwise. Dan ketika ditekan angka 2 pada keypad, motor DC berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Dan ketika ditekan angka 0 pada keypad, maka motor DC berhenti atau off. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kaitan input yang diberikan dengan microcontroller dan IC L293D yang mana berfungsi sebagai driver dari motor DC tersebut. Nah, mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat kami paparkan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.